Pagi ini, seperti jutaan orang Indonesia lainnya, hari Anda mungkin dimulai dengan sebuah tindakan sederhana. Mungkin secangkir kopi panas, aromanya yang kaya memenuhi dapur Anda, atau mungkin sepotong roti panggang yang diolesi margarin. Bisa jadi semangkuk mie instan, makanan yang cepat dan mengenyangkan. Kita sering mengabaikan momen-momen kecil ini, kemudahan sehari-hari. Kita melihatnya hanya sebagai produk di rak. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk menelusuri perjalanannya? Kopi itu tidak muncul secara ajaib dalam sebuah saset. Margarin itu tidak lahir dalam wadah plastik. Di balik setiap produk, ada jaringan luas dan rumit yang menghubungkan seorang petani di desa terpencil dengan meja sarapan Anda. Inilah kisah agroindustri, mesin senyap dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kisah transformasi. Biji kopi yang dipetik dengan tangan di bawah mentari Indonesia, dikirim ke pemanggang, lalu penggiling, dikemas, dan diantarkan ke warung atau supermarket terdekat. Buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon-pohon yang menjulang tinggi, diolah menjadi minyak, yang menggoreng camilan favorit Anda, atau menjadi bahan dasar kosmetik dan sabun. Perjalanan dari produk mentah menjadi barang jadi, inilah esensi dari agroindustri. Ia menambah nilai, menciptakan lapangan kerja, dan membentuk lanskap kita. Inilah upaya manusia, teknologi, dan alam yang bekerja secara selaras. Kisah ini bukan hanya tentang makanan. Lihatlah sekeliling rumah Anda. Perabotan kayu mungkin berasal dari hutan tanaman industri yang dikelola. Karet di sol sepatu Anda berawal dari getah yang disadap. Bahkan bahan bakar nabati masa depan pun berawal dari tanah kita. Jangkauan agroindustri jauh lebih luas dari yang kita bayangkan, terjalin dalam keberadaan modern kita. Ia menjembatani desa dan kota, petani dan konsumen. Memahami agroindustri berarti memahami diri kita sendiri. Bukalah label kemasan, dan Anda akan menemukan kisah tentang ketangguhan dan potensi Indonesia. Semuanya berawal dari tanah dan berakhir di rumah kita. Kita harus memperhatikannya, bukan hanya tentang agroindustri saat ini, tetapi tentang potensinya di masa depan. Jadi, apa sebenarnya agroindustri itu? Mari kita bedah. Istilahnya terdengar rumit, bahkan akademis. Namun konsepnya sederhana. Pada intinya, agroindustri adalah jembatan antara pertanian dan industri. Ini adalah segala kegiatan yang mengambil produk mentah dari pertanian, perikanan, atau kehutanan dan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih. Peran agroindustri dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini lebih dari sekadar sektor. Ini adalah pilar fundamental dari arsitektur ekonomi nasional kita. Bagi negara yang diberkahi dengan kekayaan pertanian yang begitu besar, agroindustri adalah mesin utama untuk menerjemahkan keunggulan alam tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata. Sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto kita, bertindak sebagai pendorong yang kuat, yang merangsang aktivitas di sektor-sektor terkait lainnya. Logistik pengemasan pemasaran retail. Ketika agroindustri berkembang, efek positifnya menyebar ke seluruh perekonomian, menciptakan riam pembangunan dan peluang di seluruh Nusantara. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah penciptaan lapangan kerja. Sektor pertanian sendiri merupakan penyerap tenaga kerja yang masif. Tetapi banyak dari pekerjaan ini bersifat informal dan musiman. Agroindustri hadir untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih stabil dan formal. Buruh pabrik, operator mesin ilmuwan pangan, spesialis kontrol kualitas, manajer logistik profesional pemasaran. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar kita. Banyak fasilitas pengolahan berlokasi di daerah pedesaan, lebih dekat dengan sumber bahan baku. Desentralisasi industri ini membantu menekan urbanisasi dengan menciptakan lapangan kerja yang berarti di pedesaan, memungkinkan masyarakat untuk mencari nafkah tanpa meninggalkan kampung halaman mereka. Selain itu, agroindustri adalah juara dalam meningkatkan nilai ekspor kita. Sudah terlalu lama, Indonesia dikenal sebagai pengekspor komoditas mentah yang tunduk pada harga global yang fluktuatif dan menawarkan keuntungan rendah. Agroindustri mengubah narasi ini. Biji kakao mentah, coklat, olahan minyak sawit mentah, margarin, sabun biodiesel. Produk-produk bernilai tambah ini memiliki harga yang lebih tinggi di pasar internasional, menghasilkan lebih banyak pendapatan devisa bagi negara. Pergeseran ini memperkuat neraca perdagangan kita dan meningkatkan reputasi kita sebagai produsen barang jadi berkualitas, bukan hanya bahan mentah.
Kontribusi ekonomi ini juga meluas untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Dengan mengolah dan mengawetkan sumber pangan lokal, agroindustri membantu memastikan pasokan pangan yang stabil dan beragam bagi 280 juta penduduk kita. Ikan kalengan mie instan tepung terfortifikasi susu olahan. Hal ini mengurangi ketergantungan kita pada produk pangan impor yang bisa jadi mahal dan sensitif secara politik. Agroindustri dalam negeri yang kuat berarti kita lebih siap untuk memberi makan penduduk kita sendiri. Sebuah landasan kedaulatan dan ketahanan nasional sejati di dunia yang menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Untuk benar-benar memahami skala agroindustri, kita harus melihat contoh-contohnya di dunia nyata yang tertanam kuat dalam budaya dan ekonomi kita. Yang paling menonjol dan seringkali paling diperdebatkan adalah industri kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak kelapa sawit muncul dalam minyak goreng dan margarin, dalam kosmetik dan sabun, dan bahkan dalam bahan bakar nabati. Sektor ini adalah raksasa, mempekerjakan jutaan orang, dari petani kecil hingga pekerja di kilang-kilang besar. Ini adalah sumber utama pendapatan ekspor. Meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, pentingnya secara ekonomi tidak dapat disangkal dan menjadi pusat dalam percakapan agroindustri. Selanjutnya, mari kita pertimbangkan kopi, produk yang identik dengan identitas Indonesia. Dari dataran tinggi Gayo di Aceh, hingga lereng vulkanik Flores, pemanggang skala kecil yang memasok kafe-kafe lokal, dan perusahaan besar yang mengolah dan mengemas kopi, saset kopi instan, dan biji kopi gourmet. Sektor ini melestarikan warisan dan cita rasa sambil beradaptasi dengan selera modern. Kita juga harus mengakui kekuatan industri pengolahan makanan lokal kita. Pikirkan tentang mie instan yang ada di mana-mana. Ia mengubah tepung terigu, minyak sawit, dan bumbu lokal menjadi makanan cepat saji yang terjangkau. UKM yang membuat keripik dari singkong, dari ubi jalar, atau dari pisang. Pabrik-pabrik yang memproduksi kecap manis, saus sambal, dan berbagai bumbu, atau pasta rempah. Terakhir, sektor perikanan dan budidaya perairan menawarkan contoh lain yang menarik. Sebagai negara kepulauan, sumber daya laut kita sangat besar. Ada pabrik pengalengan yang mengawetkan sarden dan tuna. Ada pabrik pengolahan yang mengubah udang menjadi produk beku siap masak untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Dan bisnis inovatif yang menciptakan kerupuk ikan, atau kerupuk, abon ikan, dan bakso ikan. Sektor ini menunjukkan bagaimana agroindustri dapat memanfaatkan keunggulan maritim kita, mengubah makanan laut yang mudah rusak menjadi barang yang stabil dan berharga yang memberi makan bangsa kita dan dunia. Saat kita menatap masa depan, agroindustri Indonesia berada di persimpangan jalan yang kritis, penuh dengan tantangan yang menakutkan dan peluang yang sangat besar. Salah satu tantangan utamanya adalah keberlanjutan. Ekspansi agroindustri, terutama di sektor seperti kelapa sawit, telah menimbulkan kekhawatiran lingkungan yang serius. Deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, emisi karbon. Masa depan industri ini bergantung pada kemampuan kita untuk memisahkan pertumbuhan dari degradasi lingkungan. Ini berarti menerapkan praktik berkelanjutan, menegakkan peraturan, dan memastikan kemajuan ekonomi tidak mengorbankan planet yang menopang kita. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan di mana produktivitas dan pelestarian dapat hidup berdampingan. Rintangan signifikan lainnya adalah kesejahteraan para petani kita. Terlalu sering, petani tetap menjadi mata rantai terlemah, menerima bagian terkecil dari keuntungan akhir. Mereka menghadapi akses terbatas ke modal, mereka menghadapi harga komoditas yang berfluktuasi, dan kurangnya daya tawar terhadap perusahaan besar. Agroindustri yang adil dan merata harus memastikan petani menjadi mitra yang berdaya, bukan hanya pemasok bahan baku murah. Ini membutuhkan mekanisme penetapan harga yang lebih adil, akses yang lebih baik ke teknologi dan pembiayaan, dan pengembangan koperasi petani yang kuat. Kemakmuran sektor ini di masa depan terkait langsung dengan kemakmuran para petaninya.